tentang VOC? Ya, ini tempat yang salah. Oke, ini tempat yang benar. Sejarah VOC. Kalau kalian tahu, VOC kan sudah diajari pas sekolah SMP. Kecuali kalau kalian sudah lupa atau belum SMP. Ya, dimulai aja sih. Latar belakang VOC. Kalau kalian sudah lupa atau belum tahu, VOC adalah sebuah persekutuan dagang yang dimana berasal dari negara Belanda yang memiliki kekuasaan monopoli yang cukup besar dibandingkan oleh negara di wilayah Indonesia dengan Eropa, yang mengakibatkan kerajaan Belanda mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda mengusulkan untuk dibentuk sebuah perusahaan yang sangat besar yang dimana terdiri dari para pedagang Belanda. VOC punya tujuan. Untuk sekarang tujuannya ada 3. Dan tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam persaingan dagang dengan negara-negara lain di Eropa. Kedua, agar dapat menguasai perdagangan yang dimana berada di wilayah Nusantara. Dan yang terakhir, agar dapat menghindari persaingan yang tidak sehat atau curang dengan sesama pedagang yang berasal dari Belanda. Ya, mohon maaf jika ada yang salah dan terima kasih. Mari kita lanjut lagi. Kebijakan VOC. Kebijakan VOC dimulai dengan VOC mendirikan benteng-benteng pertahanan. Dengan adanya benteng pertahanan ini, VOC berhasil melakukan monopoli perdagangannya. Kedua, VOC melakukan beberapa kebijakan politik yang berhasil memecah belah persatuan di Indonesia. Politik ini disebut dengan politik divide and impare, atau yang lebih dikenal dengan politik adu domba. Semoga itu diucapkan dengan benar. Yang ketiga, VOC mengangkat seorang gubernur jenderal untuk mempermudah mengatur sistem kerja mereka. Dan yang terakhir, VOC melakukan pelayaran hongi. Jika kalian masih tahu, pelayaran hongi adalah suatu bentuk pengawasan dan VOC. Maksud dari pelayaran ini adalah agar tidak ada perdagangan rempah yang dilakukan di luar VOC, sehingga VOC menjadi pemain tunggal dalam perdagangan rempah selama mereka menjajah Indonesia. Kemunduran VOC. VOC mulai mundur karena para pegawai VOC melakukan korupsi dan kecurangan karena bergaji rendah. Banyaknya saingan kongsi dagang dari negara lain di Asia, terutama Prancis dan Inggris. Banyaknya yang harus dibayar karena luasnya kekuasaan membutuhkan pegawai yang banyak. Yang terakhir, pengeluaran VOC semakin besar karena membiayai perang, berebut monopoli perdagangan, memperluas jajahan maupun melawan perlawanan rakyat dari berbagai daerah. Dampak VOC bagi Indonesia. Ekonomi Indonesia memburuk karena VOC memonopoli seluruh kekayaan Indonesia. Rakyat Indonesia dipekerjakan tanpa upah. Banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan ataupun kena siksa, dan kekayaan Indonesia pun dimonopolikan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah, dan saya tahu itu ada banyak. Jika kalian masih perlu belajar secara detail